Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih membahas tentang kesiapan Smart City di IKN Nusantara. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini Bapak Syarif Lumitarjo selaku Ketua Bidang Koordinator 8 dan Data Center dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan kalau tadi sempat diceritakan juga soal IKN Nusantara yang akan mengusung konsep Smart City ini disebutkan akan lancar-lancar saja karena ini memang dibangun dari awal gitu ya. Dan sebenarnya ini apakah masih menyimpan tantangan tersendiri nih soal pembangunan konsep Smart City dari IKN? Seperti apa nih Pak? Ya, jadi begini Mas, kalau kita lihat sih untuk masalah pembangunannya, saya tidak melihatnya itu ada masalah lah ya, karena kalau kita perhatikan, saya sempat membaca kemarin mengenai apa sih sebetulnya yang menjadi intinya itu latar belakang kenapa kok dipilih Kalimantan gitu. Memang salah satunya adalah tantangan alam dan tantangan situasi sosial. Oke. Nah, kita melihat adalah di tempat yang baru ini itu nggak ada masalah ini dengan dua hal ini. Gitu. Nah, perlu diketahui nih buat para pemirsa juga bahwa sebetulnya itu tantangan pembangunan infrastruktur itu yang paling besar itu sebetulnya kadang-kadang itu masalah sosial sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman para pemirsa masih ingat beberapa waktu lalu ada kejadian yang sangat memilukan kita ya, ada pekerja telekomunikasi yang terbunuh di Papua. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang justru sangat besar itu di dunia telekomunikasi gitu. Nah, kita tidak melihat adanya permasalahan itu di ibu kota baru ini, masalah sosial, masalah keamanan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan alam. Tantangan alam. Kita lihat kalau yang namanya Pulau Kalimantan ini kan memang cenderung landai lah ya, cenderung landai, kemudian tanahnya juga cenderung stabil. Nah, itu kalau saya lihat itu salah satu pertimbangan kenapa dipindah ke situ adalah pertimbangan-pertimbangan itu. Karena sekali lagi pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi sudahlah tanahnya itu gampang misal ya, tapi tempatnya itu tidak begitu aman, tidak begitu aman. Jadi tantangan keamanannya itu tinggi. Nah, itu juga menjadi repot. Oh, sudah aman, tapi alamnya nggak mendukung. Nah, itu juga repot juga. Belum lagi kontur alamnya dan sebagainya. Jadi kita kalau dari sisi infrastruktur, saya tidak melihat adanya kesulitan untuk dibangun sebuah backbone telekomunikasi yang besar ke IKN. Karena sekali lagi IKN nanti kan akan melayani seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Gitu Mas. Oke. Dan IKN ini kan juga kedepannya akan mengusung konsep Green City gitu ya. Ini salah satu konsep juga yang diharapkan ini tetap menjaga kelestarian lingkungan dari IKN itu sendiri. Ini apakah tidak bertolak belakang dengan konsep Smart City yang banyak orang menganggap konsep Smart City ini lebih banyak pembangunannya gitu daripada pembangunan dari ruang terbuka hijaunya. Seperti apa nih Pak? Nah, dan sebenarnya begini Mas, yang namanya green environment atau kita bisa melihat semua yang green itu kan kita memanfaatkan energi itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Sebenarnya konsepnya adalah seperti itu. Jadi tidak ada waste management. Karena salah satu konsep atau penerapan dari yang namanya smart environment itu adalah yang namanya waste management. Waste itu macam-macam ini Mas. Ini dari listriknya, ya kan, dari sampahnya. Nah, kalau kita bayangkan misal kayak begini ya, simple aja. Di rumah kita itu kita sudah memakai katakanlah lampu yang smart. Lampu yang smart itu akan hidup saat kita datang aja. Nanti kalau kita lupa, lampunya itu mati sendiri. Nah, itu kan berarti penggunaan energinya kan sangat efektif dan efisien. Itu sebagai satu contoh. Kemudian yang kedua, misal saya ambil satu contoh lagi. Kenapa kok mobil listrik itu sangat hijau? Karena apa? Mungkin kalau misal dia berhenti. Kalau kita mobil bensin berhenti, itu ada energi yang terbakar. Bensinnya tetap terbakar di situ. Karena dia mesinnya tetap hidup. Tapi Mas bayangin kalau misal itu mobil listrik. Ya kalau berhenti ya tidak ada consume listrik apa-apa. Gitu. Nah,
Kemudian contoh lagi yang teknologi green yang sebetulnya ada di smartphone kita masing-masing itu adalah yang namanya application sleep. Jadi smartphone sekarang itu kalau aplikasinya itu tidak pernah dipakai, di beberapa merek smartphone itu dia bisa membuat aplikasinya itu tidur. Oke. Supaya apa? Tidak mengkonsum baterai. Nah, segitu kan kita bisa lihat kan, itu apabila itu baru yang istilahnya level kecil aja, level di kehidupan kita. Mas bayangkan kalau itu diaplikasikan di level kota. Contoh, misal pengaturan lampu lalu lintas. Pengaturan lalu lintas sekarang ini kan berdasarkan sistem yang statik. Iya. Nah, jadi hijaunya berapa detik, merahnya berapa detik, itu fix. Nah, Mas bayangin apabila kita sudah menerapkan yang namanya smart traffic controller. Di situ ada kamera yang melihat apakah ramai atau tidak. Kalau ramai, baru lampu merahnya berfungsi. Tapi kalau nggak terlalu ramai, itu hanya lampu kuning aja kelip-kelip yang menyatakan ini daerahnya sepi. Ya kan nggak perlu berhenti mobilnya, melaju aja terus di persimpangan. Kalau dia rame, baru ada lampu lampu merahnya atau lampu hijaunya baru berfungsi. Nah, ini salah satu penerapan. Mas bisa bayangin, misal kemacetan yang terjadi apabila, misal ya, sebetulnya nggak ada apa-apa di situ sepi gitu, tapi mobilnya itu harus berhenti. Nah, itu energinya berapa yang dipakai untuk dia berhenti itu. Nah, gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah penggunaan listrik. Nah, salah satunya adalah penggunaan listrik di smart city ini adalah memang dan terkendali. Yang seperti saya bilang tadi, mungkin kalau ada orang yang lagi ada di kantor tersebut, di sebuah building, baru listriknya hidup. Tapi kalau sudah tidak ada orang, gedung tersebut bisa mendeteksi bahwa ini udah nggak ada orang di sini. Mungkin dengan motion detection, jadi nggak ada yang gerak-gerak di situ tuh. Nah, mungkin dia bisa memberitahu gedung bahwa ini sudah tidak ada orang di sini, gitu loh. Nah, mungkin dengan akses kontrol. Oke, kita tidak mau dengan konsep motion detection. Dia mendeteksi gerakan di dalam gedung. Kita dengan akses saja. Nanti kan kita kan punya akses tuh masuk ke gedung-gedung itu. Jadi kita tahu jam berapa orang masuk, jam berapa orang keluar, ada berapa orang di gedung itu kita bisa tahu. Kalau memang sudah tidak ada, nanti dari building management bisa ngelihat, oh ini memang sudah nggak ada nih orang di gedung ini. AC bisa mati, listrik bisa mati, dan seterusnya. Nah, kemudian penerapan yang tadi saya bilang PDN. Ya, kenapa pemerintah ini butuh PDN? Karena saat ini di kantor-kantor pemerintahan atau lembaga ruang server sendiri. Gitu. Nah, kenapa harus punya ruang server sendiri? Kenapa nggak disatukan saja menjadi milik pemerintah, ya kan? Kemudian pemerintah membangun sebuah ekosistem yang sesuai standar, datanya aman, ya kan? Tidak perlu masing-masing. Nah, sehingga data center ada di lembaga itu bisa disatukan, sehingga tidak membutuhkan listrik untuk AC, tidak membutuhkan ruangan lagi, tidak membutuhkan untuk data center itu kita butuh UPS, kita butuh genset. Nah, itu jadi nggak ada tuh, tidak tersebar lagi, tapi menjadi terpusat. Nah, kalau sudah terpusat, yang penting yang harus diperhatikan oleh kita semua itu adalah akses. Jadi bagaimana akses ke data center tersebut itu menjadi terjamin. Nah, itulah itu hanya komponen kecil aja, Mas, dari yang namanya smart city itu tadi. Itu. Kenyataannya untuk masuk ke smart city kota tersebut itu katakanlah harus dibangun banyak-banyak sensor, kemudian perangkat-perangkat yang mendukung yang namanya IoT, Internet of Things, sehingga semua bisa dikendalikan di satu pusat kontrol. Nah, gitu. Itu dia konsepnya. Jadi sekali lagi, kalau memang ini dibangun dari awal dengan konsep smart, maka semua komponen atau semua perangkat yang dibeli memang sudah mendukung yang namanya smart city. Jadi bisa dikendalikan, bisa dimonitoring dan seterusnya. Oke. Nah, kalau untuk IKN sendiri yang akan mengusung konsep smart city ini sebenarnya dibutuhkan waktu berapa lama sih idealnya untuk benar-benar menjadi sebuah kota yang smart city ini, Pak? Nah, kalau kita bicara masalah waktu yang dibutuhkan, saya kira kalau cuma satu kota, apalagi dibangun dari awal, konsep smart city sudah bisa dimulai saat pembangunan awal.
saat pembangunan awal, karena bisa perangkat-perangkat IoT itu berbeda dengan perangkat-perangkat yang ada seperti sekarang. Ya, saya ambil contoh aja simpelnya gini. Misal Mas beli aja lampu smart gitu. Belanja aja di toko e-commerce. Itu berbeda dengan lampu yang biasa. Gitu. Jadi lampu yang smart itu bisa dikontrol, bisa di remote kita dengan smartphone. Atau coba kita ke toko online gitu, kita search aja misal smart breaker gitu. Jadi saklar itu tapi yang smart. Nah, itu berbeda dengan saklar yang biasa gitu. Nah, jadi dari awal ini sebetulnya kalau memang tujuannya ke smart city, maka pembelian atau pengadaan apapun itu harus mendukung perangkat-perangkat yang bisa dikontrol dan bisa dimonitor. Begitu kurang lebih. Jadi dari awal sudah bisa sebetulnya. Oke, jadi bisa dibilang ini konsep smart city ini sebenarnya bisa terwujud ya dibanding yang mungkin banyak orang pesimis gitu menganggap kalau ya IKN ini bisa mengusung konsep smart city gitu Pak ya. Ya, jadi gini Mas, kalau kita melihat yang pesimis ya, sebenarnya kita tuh juga karena memang belum ada model yang ideal mungkin mengenai smart city ini. Tapi kalau IKN ini karena dibangun dari awal memang sudah ingin smart, maka nanti mungkin masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa yang smart itu seperti ini gitu. Karena kayak tadi kan, kita kan belum ada mungkin kota yang betul-betul smart kan belum ada. Jadi orang juga masih punya bayangan sulit ini. Kalau kita hanya menceritakan dari narasi kan sulit. Tapi kalau orang sudah melihat benar-benar modelnya, dia datang ke sana, dia lihat modelnya, oh begini toh smart city. Nah, mungkin akan lebih memahami smart city itu seperti apa. Gitu. Oke. Dan mungkin kalau untuk saat ini masih belum ada kota yang benar-benar bisa menjadi role model dari smart city, sebenarnya ada di dunia yang sebenarnya ini bisa menjadi role model, khususnya mungkin untuk IKN yang nantinya akan menjadi role model untuk kota-kota di Indonesia. Ya, jadi ini saya mau cerita sedikit aja. Saya tuh pernah lihat di laman di Facebook ya. Itu kota yang katanya itu benar-benar pokoknya semuanya itu elektronik, itu adalah Estonia katanya. Oke. Ya, Estonia. Jadi Estonia itu semua bisa dilakukan dengan elektronik. Nah, kecuali menikah dan bercerai, begitu katanya begitu. Kecuali itu katanya, menikah dan bercerai gitu. Katanya itu tidak bisa dilakukan elektronik. Tapi yang lainnya itu bisa. Yang lainnya itu bisa. Nah, sebetulnya begini, konsep yang elektronik itu gini kan. Manusia ini kan memiliki 5 indera ya. 5 indera, panca indera gitu. Nah, elektronik itu sebetulnya hanya bisa memenuhi indera penglihatan sama indera. Nah, 2 indera ini yang bisa kita elektronikan gitu. Contoh, kita mau belajar, ya kita kalau tidak mendengar ya pakai mata kalau kita itu belajar. Gitu. Nah, hal-hal yang tidak bisa dua panca indera ini, pokoknya yang hanya melibatkan 2 panca indera ini bisa kita buat elektronik. Selain itu nggak bisa. Contoh misal kita ingin merasakan segarnya laut di sebuah area gitu kan, dikatakanlah di Papua misal di Raja Ampat gitu kan, nggak bisa secara elektronik gitu. Itu cuma bisa dilihat aja. Tapi kita memang harus ke sana kan. Nah, itu memang yang tidak bisa dielektronikan ya tidak bisa, karena kan kita harus mencium baunya, kita harus merasakan sinar mataharinya. Nah, memang harus ke sana gitu. Tapi selain itu bisa dielektronikan. Gitu. Jadi yang terkait dengan indera penglihatan dan pendengaran itu bisa kita elektronikan. Termasuk entertainment TV, kita nonton film, itu kan hanya melibatkan penglihatan mata dan telinga. Dan semua teknologi entertainment itu kan memanjakan mata dan memanjakan telinga. Yang suaranya dengan Dolby lah, dengan suaranya dengan surround. Nah, kalau penglihatan ya dengan Full HD, ya kan, dengan 4K, dengan 8K, nah, itu bisa. Nah, itu dia yang elektronik. Jadi tidak semuanya memang bisa dielektronikan, karena manusia punya panca indera, gitu Mas. Tapi yang bisa dielektronikan ya kita elektronikan, gitu.
Siap. Dan kalau untuk Abji sendiri ini untuk mendukung konsep Smart City dari IKN, apa nih upaya-upaya yang mungkin sudah disiapkan dan sudah dilakukan? Nah, gini Mas, yang pasti adalah asosiasi. Di sini kita fokus kepada yang namanya Indonesia Internet Exchange. Jadi yang Mas sebut tadi 8 itu sebenarnya bukan 8 yang ngomongnya itu. Itu Indonesia Internet Exchange. IIX ini adalah titik interkoneksi internet di seluruh Indonesia. Nah, Abji ini seluruh Indonesia nih cakupannya. Kita sampai sekarang itu ada 14 wilayah atau 14 IIX Indonesia Internet Exchange yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita berharap ini dari pemerintah ini juga mendukung industri apa namanya penyedia jasa internet ini melalui interkoneksi ke IIX, gitu loh. Karena IIX ini semacam kalau kita ngomong terminal lah, terminal tapi untuk terminal data. Jadi pusat pertukaran data. Kalau kita bilang itu terminal pesawat, itu orang mau dari satu daerah, orang misal gini Mas dari Sorong lah, dari rumah Mas di Sorong, mau ke rumah Mas katakanlah di sebuah area di BSD di Menteng gitu kan. Tentunya kan kita ke bandara masing-masing dulu. Kemudian baru ke pertukaran, baru kita sampai ke bandara tujuan, baru kita ke tujuannya. Nah, IIX itu seperti itu. Indonesia Internet Exchange itu seperti itu. Kita tempat pertukaran data dan asosiasi di sini memiliki program yang namanya Super MMR, Meet Me Room. Jadi tempat di mana pertukaran internet Indonesia itu ada di IIX ini. Nah, yang connect ke IIX ini saat ini adalah penyedia jasa internet. Tapi kita tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat government memiliki yang namanya Government Internet Exchange. Yeah. Jadi semua titik-titik government itu memiliki exchange sendiri. Ini bisa diinterkoneksikan dengan IIX ini. Nah, yang connect ke IIX ini saat ini adalah operator, kemudian penyedia jasa internet, kemudian ada konten, itu ada di situ semua. Gitu. Nah, ini yang sekali lagi kita harapkan adalah jangan bermimpi transformasi digital, jangan bermimpi smart city, jangan bermimpi smart government. Kita memikirkan infrastruktur tanpa connect ke Indonesia Internet Exchange. Gitu. Itulah peran dari asosiasi saat ini. Oke, siap. Jadi memang sudah banyak program-program yang disiapkan dan ini nanti ke depannya tinggal dijalankan saja nih Pak ya? Ya, betul Mas. Oke, dan kita harus jeda untuk sejenak lagi nih Pak, dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini soal kesiapan Smart City di IKN bersama Bapak Syarif Lumintarjo selaku Ketua Bidang Koordinator 8 dan Data Center dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.